Di kuartal ketiga tahun 2016, Asus mengeluarkan lini terbaru Zenfone series mereka yaitu Zenfone 3. Kalau dilihat, Asus lebih memfokuskan marketing ke Zenfone 3 ZE520KL atau 552KL yang harganya di atas 4 juta. Sepertinya memang mereka ingin merebranding seri Zenfone dan keluar dari cap handphone murah. Tapi tenang, masih ada seri Zenfone 3 yang harganya di bawah 4 juta. Setelah kemarin ini saya mereview Zenfone 3 Max ZC520TL yang harganya 2 juta, ada lagi sebuah produk yang harganya persis di bawah ZE520KL, yaitu Zenfone 3 Laser. Apakah layak untuk dibeli? I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling for nobody else but you. You caught my eye, and I've got a feeling. Asus Zenfone 3 Laser ini punya bodi yang berbahan metal. Metalnya cukup kokoh. Terus ada aksen chrome metal yang memang bikin bodi belakangnya ini kelihatan cakep banget. Tombol power dan volumenya juga cakep, khas Asus Zenfone. Bagian depannya pakai kaca 2.5D dan bentuknya mirip sama Zenfone 3 Max yang saya review sebelumnya, tanpa ada tulisan Asus di dagunya. Karena di sini tombolnya bukan on screen, jadinya kapasitif tanpa backlight. Saya lebih prefer on screen sih. Overall desainnya mirip sama Zenfone 3 Max yang saya puji cakep itu. Tapi saya merasa yang ini nggak secakep Zenfone 3 Max. Setelah saya perhatiin lagi, sepertinya list chrome di sekeliling layar ini nih yang mengurangi kesan cakepnya. Ini menurut saya sih. Mungkin karena keinget HP Samsung yang dulu-dulu. Terus HP ini licin banget di tangan. Dengan layar berukuran 5,5 inch, agak kebesaran memang di tangan saya. Dan karena licinnya itu, saya jadi hati-hati kalau megang dengan satu tangan. Jadi kalau kamu mau beli HP ini, disarankan pastikan beli juga casingnya biar gak gampang jatuh. Dan bukan cuma licin di tangan aja. Taruh aja di permukaan halus yang miring sedikit pasti meluncur. Udah kejadian kok sama HP ini meluncur jatuh ke lantai. Tapi herannya gak ada lecet sama sekali loh. Layar 5,5 inch ini beresolusi Full HD dengan panel IPS. Viewing angle-nya sudah baik, terus pas di bawah sinar matahari terik masih bisa kelihatan. Warnanya juga di mata saya bagus. Asiknya ada fitur Splendid di sini di mana kamu bisa mengatur temperatur warna, kontras dan saturasi sesuai selera kita. Lalu secara default di notification bar juga ada blue light filter yang gunanya untuk mengurangi radiasi sinar biru dari layar. Layarnya ini juga udah pakai Gorilla Glass 3. Untungnya sih saya nggak nemuin masalah oversensitif di HP ini seperti yang saya temukan di Zenfone 3 Max kemarin. Fingerprint sensornya ada di bagian belakang dan menurut saya kurang cepat. Tapi yang pasti akurat sih. Saya jarang banget gagal unlock handphone ini pakai fingerprintnya. Di atas sensor fingerprintnya ada kamera yang beresolusi 13 megapiksel, bukannya f2.0. Ukuran sensornya seperti inch dengan pixel size 1,12 mikron. Sesuai dengan nama HP-nya, Asus memakai laser sebagai autofokusnya. Jadi cuma mengandalkan laser ya. Beda dengan beberapa tipe lainnya yang pakai Tritech AF. Autofokusnya sendiri cepat. Bisa diandalkan karena cukup akurat. Di sini ada dual tone LED dan ternyata di atasnya ada RGB sensor biar white balance dan warna foto yang diambil akurat. Nah, ini absen di Zenfone 3 Max ZC553KL. Hasilnya ya cukup bagus lah. Cukup tajam juga untuk harganya. Di indoor kondisi low light juga lumayan. Walaupun sebetulnya masih di bawah ekspektasi saya sih. Karena saya nggak merasa terlalu beda jauh dengan kamera Zenfone 3 Max yang 2 juta hasilnya. HP ini pakai sensor Sony IMX214 yang berarti sama dengan yang dipakai Mi 4, OnePlus One atau P9 Lite. Nah, kalau dibandingin sama P9 Lite, dynamic range-nya dan warnanya kelihatan lebih bagus P9 Lite. Walaupun memang perbedaannya nggak begitu jauh sih. Jadi memang faktor yang membuat hasil foto bagus itu bukan di sensornya aja, masih ada faktor lainnya. Seperti biasa, mode di kamera Asus ini banyak banget. Ada mode full manual yang pengaturannya lengkap banget, bisa mengontrol dari ISO, shutter speed, fokus, dan white balance. Ada super resolution yang pernah saya jelasin di review Zenfone 3 Max, lalu ada low light yang cukup impresif.
Yang menarik perhatian saya ada depth of field. Jadi lewat mode ini kita bisa mengatur tingkat depth of field-nya. Ini software sih, dan terlihat kalau efek yang dihasilkan masih belum bagus. Kamera depannya beresolusi sebesar 8 megapiksel. Modenya juga banyak banget. Untuk hasilnya sendiri menurut saya termasuk baik di harga segini. Kamera depan dan belakangnya bisa merekam video maksimal beresolusi Full HD. Dan keduanya ada IIS, walaupun OIS absen di sini. Asiknya di kamera belakang bisa ambil video dengan mode manual juga. Tapi shutter speednya nggak bisa diatur. Yang bikin saya cukup kaget, ternyata HP ini ada fitur slow motion juga di kamera belakang dan depannya. Tapi ya hasilnya biasa aja. Resolusinya 720p dan yang jadi masalah hasilnya kelihatan agak patah-patah, nggak halus. Asus juga kasih aplikasi laser ruler, jadi kita bisa mengukur jarak menggunakan teknologi lasernya ini. Zenfone 3 Laser ini menggunakan Snapdragon 430 sebagai dapur pacunya. Prosesor octa-core 1,4 GHz ini berbasis Cortex A53. Prosesor ini memang ditujukan buat kelas mid to low end, dan menurut saya cukup memuaskan performanya. GPU-nya menggunakan Adreno 505 dan RAM-nya cukup besar yaitu 4 GB. Main game berat atau ringan di mata saya nggak masalah. Game berat kayak Need for Speed No Limit masih cukup lancar, walaupun memang frame rate-nya nggak sebagus di HP high-end. Tapi pas main game, HP ini cepet banget angkatnya. Saya juga cukup puas dengan multitaskingnya. Buka tutup banyak aplikasi kerasa lancar. Mungkin karena pengaruh RAM-nya yang sangat besar. HP ini pakai Zen UI khas Asus dengan versi Android Marshmallow. Di sini nggak bisa bikin user baru, tapi ada fitur pinning apps. Jadi bisa ngepin satu aplikasi dan nggak akan bisa ganti ke apps lainnya. Bahkan kalau mau balik ke home pun nggak bisa. Kalau di close dia otomatis bakal masuk ke lock screen. Internal memorinya sebesar 32 GB dan ada slot microSD. Tapi slotnya hybrid ya. Kalau mau dual SIM nggak bisa pakai microSD. Kedua slotnya ada support 4G. Tapi hanya bisa nyala salah satu 4G-nya. Nggak bisa barengan ya. Speakernya pakai teknologi 5 magnet kayak di Zenfone 3. Tapi saya merasa suara speaker Zenfone 3 Laser ini biasa aja sih. Terus ada audio wizard juga buat ngatur-ngatur settingan. Dan untungnya juga ada mode outdoor. Jadi bisa bikin suaranya rada kencang dikit pas digunakan di outdoor. Kapasitas baterai Zenfone 3 Laser ini sebesar 3000 mAh. Untuk pemakaian saya yang jarang main game tapi suka browsing, buka sokmed, dan foto-foto, bisa tahan dari pagi sampai sekitar jam 8 malam. Butuh waktu lebih dari 3 jam buat ngecas HP ini. Menurut saya, Zenfone 3 Laser ini cukup baik untuk sebuah HP di harga 3,3 juta. Tapi saya tidak terlalu impress seperti sewaktu memakai Zenfone 3 Max ZC520 TL. Mungkin karena saya melihat faktor harga Zenfone 3 Max juga yang cukup murah. Yang cukup mengganggu sih bahan metalnya yang sangat-sangat licin. Tapi selebihnya memang sudah terbilang baik untuk harga segini. Kalau mau jujur, saya sih lebih baik nabung sedikit lagi buat ambil Zenfone 3 ZE520 KL. Dengan nambah dikit kita bisa dapetin spek, terus feature yang lebih baik, dan juga desain yang juga lebih cakep dan premium. Soalnya untuk desain saya malah lebih suka Zenfone 3 Max yang 2 juta dibanding Zenfone 3 Laser ini. Thanks semuanya udah nonton video review dari kami. Buat yang mau komen silahkan bisa di bawah sini. Terus kalau ada yang mau nanya-nanya bisa lewat Twitter. Atau kalau mau lihat galeri foto dan video mini bisa lewat Instagram dan Facebook kami. Show me the ring and I'll jump right through. I used to